Kita sampai di Quran surat Al-Anbiya ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah. Kiamat akan datang tiba-tiba ya. Tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tidak ada satupun yang tahu kapan. Para malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu. Kan nabi yang Ra'isul Anbiya Nabi Muhammad SAW tidak tahu juga. Semua informasi, pengetahuan tentang kapan kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kalau bagaimana kiamat terjadi, tanda-tanda kiamat, Allah memberitahu lewat nabinya. Tanda kiamat banyak sekali. Dan sudah banyak juga dijelaskan dalam hadis. Banyak sekali. Dan memang kalau kita lihat tanda-tanda kiamat itu, sekarang ini hampir semuanya sudah muncul. Ada beberapa tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil misalnya. Moralitas yang turun. Ya, memang ilmu agama banyak, tetapi kebodohan dalam kebenaran itu merajalela. Tersebarnya zina, riba, perilaku buruk lainnya itu, dan tidak ada rasa malu. Demi konten misalnya sekarang ini. Lalu keadilan yang hilang, artinya ketidakadilan yang justru muncul dan kebohongan. Orang zalim dan bodoh diangkat menjadi pemimpin, orang jujur dianggap pengkhianat dan amanah yang hilang. Itu hadis loh ya, bukan ucapan saya. Kemudian banyaknya fitnah, peperangan, pembunuhan. Kemudian terjadinya bencana alam, gempa bumi yang sering dan bencana alam lainnya. Lalu anak durhaka kepada orang tua, wanita berpakaian tapi telanjang, dan maraknya penggunaan alat musik. Waktu berjalan terasa lebih cepat. Coba kita satu persatu. Ilmu agama hanya menjadi sandangan, artinya di kepala, tapi tidak diamalkan. Sekarang terjadi belum? Saya mau tanya ini, satu persatu coba kita lihat. Beberapa tanda kiamat yang terutama sugro ini. Ayo kita ngobrol yuk. Kita ngobrol biar nggak ngantuk. Kita ngobrol biar nggak ngantuk. Ayo nyalain mikrofonnya. Tanda kiamat antara lain adalah ilmu agama yang banyak dimiliki tetapi tidak diamalkan. Gimana keadaannya sekarang? Iya, Gus. Terjadi, Gus. Yang kedua, kebodohan merajalela. Kebodohan ini bukan kebodohan ilmu pengetahuan umum, tapi bodoh dalam kebenaran. Artinya tidak mampu memahami kebenaran yang tersaji. Kemudian tersebarnya zina. Artinya zina merajalela, orang udah tidak malu lagi. Bagaimana sekarang? Gimana? Terjadi, Gus. Ya iyalah, orang tidak malu
Dalik merekam perbuatan yang sebenarnya dulu sangat tabu, tapi malah sekarang demi konten. Kemudian perilaku riba yang juga merajalela terjadi juga. Kemudian yang kedua, ketidakadilan dan kebohongan. Orang zalim dan bodoh diangkat menjadi pemimpin. Terjadi enggak sekarang? Terjadi, Gus. Terjadi, Gus. Ya, jadi ini udah enggak bisa ditutupi apa. Orang jujur dianggap pengkhianat dan amanat telah hilang. Terjadi? Banyak, Gus. Ya. Kemudian banyaknya fitnah, peperangan dan pembunuhan. Sudah terjadi? Sudah. Peperangan malah menjadi industri sekarang. Pembunuhan pun sudah menjadi perlombaan. Biasa. Sudah tidak ada yang ditakuti lagi. Kemudian sering terjadi gempa bumi dan bencana alam lainnya. Terjadi? Terjadi, Gus. Lalu persoalan sosial, anak durhaka kepada orang tua. Banyak, Gus. Terjadi, Gus. Lalu wanita berpakaian tetap telanjang. Wah, banyak sekali. Kenapa Rasulullah tahu? Padahal pada saat itu tidak ada fenomena seperti itu. Tidak ada. Waktu itu baik di negeri barat sekalipun, itu perempuan cenderung menutup sekali seluruh tubuhnya. Coba lihat aja, klik aja tahun 1700 atau tahun sekian di Inggris atau di Eropa lainnya, gimana mereka berpakaian. Rasulullah sejak awal dulu sudah tahu bahwa suatu saat, sekarang coba lihat aja, tidak usah di Inggris, di Indonesia aja, wanita berpakaian tapi telanjang. Terjadi? Terjadi, Gus. Jadi, Maraknya penggunaan alat musik, konser di mana-mana, terutama sekarang DJ yang sambil membawa minuman keras, joget dengan nyaris telanjang, ya kan? Kan yang berjilbab pun ikut larut dalam musik itu. Lalu waktu berjalan lebih cepat. Terasa enggak sekarang? Loh kok tahu? Rasulullah zaman itu loh kok tahu? Ampun, Gus. Kalau dulu itu pergantian tahun itu lama sekali. Sekarang udah Desember, Mas. Padahal perasaan baru kemarin New Year itu. Baru kemarin New Year. Ntar lagi mau New Year lagi. Lalu pesta-pesta maksiat lagi. Lagi mana tahun baru kok identik dengan maksiat itu gimana? Itu hal-hal yang diterangkan oleh hadis ya, bukan karangan saya. Hadisnya sahih. Kemudian kalau yang tanda-tanda kubronya, misalnya kemunculan Dajjal. Ini apa ini maksud Dajjal? Adalah fenomena peradaban yang menipu, yang menyesatkan manusia. Jadi kita semua diperbudak oleh itu. Nah, dibilang dalik saya sih tidak mau ya. Kemudian someday suatu saat Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Artinya ajaran dari Nabi Isa akan membunuh ajaran dari Dajjal. Terbitnya matahari dari barat. Nah, ketika matahari sudah terbit dari barat, ya sudah kiamat. Artinya rotasi bumi dan revolusi bumi ini sudah akan berubah kutubnya ya. Pada saat itulah kehancuran terjadi. Ya.
mulai dari munculnya Dabah, munculnya Ya'juj Ma'juj, asap tebal, api besar dari Yaman, 3 gerhana, tiupan sangkakala, kehancuran Ka'bah. Kalau itu yang sudah terjadi, ya memang sudah kiamat, tidak usah ditunggu tandanya lagi. Artinya, ketika tanda-tanda suhronya itu sudah muncul, sebenarnya kita sudah benar-benar, ya Allah, mau kemana sih kita, ya kan, gitu harusnya. Maka kemendadaan di sini ya, dalam ayat 103 ini, mereka sudah tidak lagi sedih. Kenapa? Karena sudah, waduh, nggak bisa sedih lagi ya. Kalaupun sedih itu sudah tingkat yang ya wailana yang kemarin disebutkan dalam ayat sebelumnya itu. Duhai celaka kami, gitu katanya. Ya celaka mau apa? Mau sudah tidak bisa apa-apa lagi. Saya dan sampean yang tiap hari ngaji ini yang harusnya mulai apa ya, merubahlah paradigmanya. Kalau kita ini Al-Quran percaya, hadis juga percaya, dan itu menjadi satu di antara rukun iman. Bahwa kita percaya Al-Quran dan hadis sebagai kitab yang Allah turunkan untuk kita. Dan isinya menyatakan bahwa tanda kiamat adalah 1, 2, 3, sekian, 4, 5, 6, 7. Dan ternyata kita sekarang sudah menemukan tanda-tanda itu. Saya mau tidak mau kita sami'na wa ata'na amanna faktubna ma'asyahidin. Ya terus toto mau ngapain coba teman? Kan gitu. La yahzunuhumul faza'ul akbaru. Kejutan yang dahsyat tidak buat mereka sedih. Dan para malaikat wa tatalaqahumul malaikatu, para malaikat pun menyambutnya. Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, ya Allah. Kalau langit memang kita maknai sebagai angkasa itu ya, atau galaksi ini, wallahu a'lam, nanti Allah akan menggulungnya itu seberapa. Apakah hanya tata surya yang terdiri dari matahari dan planet-planetnya ini, ataukah satu galaksi termasuk black hole itu? Allah a'lam, itu urusan Allah. Bahkan seandainya hanya tata surya saja yang digulung itu loh, kedahsyatannya itu sudah tak karuan ya. Karena kalau jangankan planet dibenturkan ya, ada satu komet saja. Satu komet misalnya yang ukurannya itu satu desa gitu. Itu menghantam bumi, itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh penduduk di bumi ini. Sudah cukup. Kalau menurut para ahli astronomi, biologi, itu musnahnya dinosaurus itu kan karena hantaman benda langit ke bumi yang sebesar berapa kilometer gitu aja. Itu sudah bisa menghasilkan ledakan yang dahsyatnya ribuan kali lebih dahsyat daripada bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan bisa menghasilkan tsunami yang bisa menyapu seluruh daratan di bumi ini. Nah kalau satu komet saja bisa begitu, apalagi kalau planet menghantam bumi. Nah, kalau planet menghantam bumi itu planet yang Mars sih lebih kecil. Kalau kemudian planet yang menghantamnya adalah Saturnus, Neptunus, yang ratusan kali lebih besar dari bumi, ya sudah, sudah wassalam. Jadi kalau di kiamat itu digambarkan misalnya dalam surat Al-Qari'ah, dalam surat Al-Qiyamah, dalam surat Al-Zalzalah, dalam surat Al-Waqi'ah, dan seterusnya. Apa guncangan itu, bahkan gunung pun terbang seperti kapas yang berterbangan gunung ya.
bukan hanya batu, gunungnya. Bisa kita lihat dahsyatnya seperti apa. Satu di antara gunung di Indonesia yang meletus di tahun 17 atau 14 abad ke-14 atau 17 itu, yakni Gunung Krakatau dan Gunung apa satunya itu bisa menjadikan Eropa gelap dalam beberapa bulan karena abunya menutupi seluruh atmosfer, padahal satu gunung. Nah, bisa dibayangkan kalau gunung-gunung diterbangkan oleh Allah, gimana dahsyatnya. Jadi jika pun kiamat itu yang dimaksud di sini kata yisijilil kutub atau yisijilil kutub seperti menggulung lembaran kertas dalam buku. Jika yang digulung itu misalnya tata surya saja, itu loh sudah kiamat yang tidak karu-karuan. Apalagi jika yang digulung adalah satu galaksi, di mana satu galaksi itu bisa memuat miliaran tata surya. Tidak terbayangkan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Dan kami kemudian akan mengulanginya lagi. Jadi manusia dikumpulkan di padang mahsyar ruhnya, bumi dibersihkan lagi, lalu dimulai lagi. Kalau kita lihat animasi tentang bagaimana bumi ini jika ditinggalkan manusia, dalam 1 tahun akan terjadi begini. Jika bumi ini nggak ada manusia belas, setelah bencana nggak ada manusia belas, nanti seperti apa yang terjadi? Itu ada yang pernah membuat simulasi AI. Bumi ini kalau ditinggal manusia dalam jangka 1 tahun nggak ada manusia belas, maka tumbuhan akan muncul di mana-mana, di jalan, di mana akan tumbuh itu. Lalu karena tumbuhan merajalela di mana-mana, maka binatang-binatang liar pun akan menguasai desa, menguasai kota. Ya, binatang-binatang yang sempat sudah dianggap punah pun akan tumbuh kembali. Lalu dalam 100 tahun, rumah-rumah yang kecil sudah akan tidak ada. Yang tersisa sisa gedung-gedung tinggi. Dalam 400 tahun kemudian, gedung-gedung pun itu sudah mulai seperti candi-candi yang tertutupi oleh tanah dan lain sebagainya. Dalam 1000 tahun, gitu, maka bumi ini bahan-bahan material yang menjadi bahan gedung-gedung itu juga akan mulai kropos, korosi, dan kemudian ambruk. Nah, di dalam 10.000 tahun, bumi ini sudah tidak akan tampak seperti ada manusia dulunya. Dalam 1 juta tahun, bumi akan kembali benar-benar seperti semula, di mana akan hanya ada hamparan alam tok dengan selarut binatangnya. Kalau kemudian badakna yang dimaksud kama badakna awwala khalqin, seperti kami menciptakan nu'iduhu dan kami akan ulanginya lagi, itu wa'dan alainya kata Allah. Kami yang akan melakukan itu dan kami pasti akan janji. Inna kunna fa'ilin, dan kami akan mengulanginya lagi dan kami yang akan melaksanakannya lagi. Jadi sangat mungkin dulur bahwa dulu itu sudah pernah ada siklus kehidupan seperti kita ini. Adam sampai kiamat kembali. Lalu kita ini siklus yang kesekian, mulai dari Adam sampai kiamat lagi. Nanti Allah akan bikin lagi. Ya Allah, alam ini milik Allah. Alam ini milik Allah, bumi ini milik Allah, kita juga milik Allah. Apa pentingnya kita memahami ini? Gini dulu, supaya kita ini nggak terlalu kayak dunia ini yang paling utama, kayak kita akan selamanya di sini. Siapa? Di mana ada bukti bahwa kita bisa selamanya? Tidak ada.
kakek dari kakek nenek moyang kita kemana sekarang? Katanya Prabu Wijaya di mana sekarang? Di mana? Jangankan Raja Namrud. Prabu Wijaya itu baru 1400 sekian, baru abad ke-14. Nabi Muhammad SAW itu abad ke-6 kok. Jadi jauh lebih tua, lebih lama Nabi Muhammad, Umar bin Khattab dan sebagainya. Kita ini kan kadang-kadang kalau bayangkan Majapahit itu kayak kuno banget. Lalu ketika kita membayangkan Nabi Muhammad itu kayak baru kemarin gitu kan. Karena saking seringnya kita bahas, padahal masa Nabi Muhammad itu jauh 1000 tahun lebih dahulu daripada masanya Sriwijaya, masanya Kertanegara, masanya Mataram kuno dan sebagainya. Jauh lebih dulu masanya Rasulullah itu. Gitu loh. Jadi kalau kalimatnya di sini adalah kami akan ulangi lagi, bumi ini sebenarnya ya siklus entah miliar atau juta tahun saja. Dan buat Allah itu mudah, gampang, hanya sekelibatan saja. Kita aja yang kemudian karena saking gelewernya kena candunya setan, sehingga menganggap kayak bumi ini, this is the most important thing. This is the eternal life. Oh, sampai panjang umurnya, panjang apanya lagi. Teman itu mau kemana? Ayo lihat dari sisi kosmik, satu gambaran besar tentang semesta ini. Tidak ada. Semesta ini pun, kalau menurut para astronom, matahari itu ibaratnya lampu. Suatu saat akan kehabisan minyak. Suatu saat akan kehabisan baterai. Itu fakta ilmiah. Karena sudah banyak juga bintang seperti matahari yang juga di galaksi lain atau di tata surya yang juga kehabisan baterai dan sudah mati, sudah redup. Ya itulah dunia. Bahkan kalau sampean lihat di angkasa langit di malam hari itu ya, kalau sampean lihat ke atas, itu ada bintang-bintang yang sudah agak redup. Itu sebenarnya bintangnya sudah mati. Cahayanya baru nyampe kita, itu setelah sekian miliar tahun cahaya. Artinya dia sebenarnya sudah mati sekian miliar tahun yang lalu. Dan cahayanya baru nyampe ke kita. Nah, berarti bintang yang bernama matahari kita pun suatu saat akan redup, mati, dan kehabisan baterai. Yang dibikin Allah begitu. Apalagi cuma kita manusia yang gini. Gitu loh, ya. Ayo mulai cerdas dan lugas di dalam memahami alam ini, kaitannya dengan kehidupan kita, supaya kita ini menjadi orang-orang yang humble, menjadi orang-orang yang hidupnya itu mutmainal qulub. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihin. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Adz-Dzikr atau Lauhil Mahfuz. Ya. Apa yang dimaksud dengan sudah kami tulis di dalam Zabur? Semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Sebagian mufasir menyatakan bahwa Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, sedangkan Adz-Dzikr adalah kitab Taurat. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud Zabur adalah lembaran yang diturunkan kepada para nabi dan semuanya, ya. Kemudian sementara yang dimaksud dengan Adz-Dzikr adalah Lauhil Mahfuz. Sudah ditulis semuanya bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Inna fi hadza labalaghun liqaumi 'abidin. Dan sungguh apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Makanya saya dan sampean dulu ya, tiap hari ngaji seperti ini, supaya kita ini tertuntun di dalam
cara berpikir, cara berucap, dan cara berhidup yang lurus, yang benar, yang sesuai track yang memang Allah gariskan. Ya, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan ayat 103, 104, 105, sampai 106, khususnya tentang bagaimana kita merespon tanda-tanda peringatan-peringatan yang Allah telah sampaikan di dalam ayat-ayatnya di Quran maupun sabda Nabi terkait dengan kiamat, terkait dengan tanda-tandanya, terkait dengan apa yang perlu kita persiapkan. Jadi kalau cuma sekedar oh tanda-tanda kiamat ada itu, so what? Kenapa? Karena bahkan ketika para ilmuwan sudah menyatakan sampai bumi ini akan hancur, kita kadang ya hanya memahaminya sebagai just knowledge atau sekedar pengetahuan. Padahal di balik itu harusnya banyak ibroh yang bisa kita tarik menjadi respon perbuatan. Silakan. Ada yang menyampaikan? Ada? Ada, Gus. Ayat apa ini? Ayat 105 ini, Gus, seperti bertentangan dengan ayat 103, 104. Ayat 104 ini kan bumi sudah digulung, sudah dikukut istilahnya. Tapi kok masih ada diterangkan di dalam Zabur, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, ini gimana? Ya, jadi pada saat kita bicara hamba-hambaku, itu bukan hanya manusia. Ya. Hamba-hamba yang soleh itu tidak hanya manusia, para malaikat, dan petugas-petugas yang Allah buat. Ya. Ketika bumi ini sudah dihancurkan, ketika lembaran baru dimulai lagi, yang pertama adalah Allah punya panitia kiamat. Ya. Allah punya panitia kiamat. Nah, panitia kiamat ini tentu bukan manusia. Sehingga ketika manusia sudah habis, para malaikat belum ya. Waktu itu nanti akan para malaikat pun akan meninggal juga, dicabuti semua nyawanya oleh Israel. Tapi pada saat manusia sudah habis semua, bumi sudah hancur, beberapa malaikat masih. Terus yang kedua, ketika sudah selesai semua, manusia juga sudah ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang di tengah-tengah misalnya, maka Allah memulai kembali siklus bumi ini lagi. Bumi dimulai lagi dengan orang yang baik, orang yang saleh. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketika turun pertama kali ke bumi, di mana waktu itu hanya ada binatang, dan waktu itu juga manusia pertama yang diturunkan ke bumi, pertama untuk siklus keberapa. Nah, Nabi Adam orang soleh juga. Maka mewarisi yang dimaksud adalah mewarisi dari siklus sebelumnya. Jadi tidak ada pertentangannya. Artinya itu setelah siklus
selesai, hancur semua, manusia sudah dihisab, kembali ke akhirat, nggak dimulai lagi. Dan tentu yang memulai adalah orang yang salah. Ini. Lagi? Oke, saya rasa kajian kita cukup dan saya benar-benar mengajak untuk bukannya kemudian ngajak hidup pesimis ya, tetapi mengajak hidup realistis. Realistis. Manusia yang menganggap bahwa bumi ini akan terus, atau yang kedua manusia menganggap bahwa dia akan hidup panjang, itu tidak realistis. Manusia yang realistis adalah manusia yang menyadari bahwa kita adalah makhluk yang disposal dan kita akan eternalnya itu atau hidup selamanya enggak di sini nanti. Nah itu makhluk yang realistis. Berpikirnya gimana kemudian optimis, lalu produktif. Karena kita perlu mempersiapkan apa yang akan kita jalani selamanya. Nah, di situ arahnya. Jadi bukan kok malah ngajak pesimis dalam hidup, tetapi kita ngajak realistis sesuai fakta empiris bahwa bumi ini nggak akan lama, bahwa kita pun nggak akan lama. Nah, itu fakta realistis dan fakta empiris. Malah justru kalau orang mau nolak itu orang yang terkena halusinasi itu, ya kan? Halusinasinya setan. Kita harus menjadi orang yang cerdas dengan tidak tertipu oleh candu dan ekstasi setan. Kita dibimbing oleh Allah melalui Quran bahwa kita perlu mempersiapkan datangnya kiamat, baik kiamat sugro yakni kematian kita maupun kiamat kubro yakni hancurnya semesta. Dan itu dengan cara apa? Ya memperbaiki yang pada kita. Semoga Allah menuntun kita dalam jalan mustaqim. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minat al-muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma sya'ta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammadin. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad hastina min jinnin syaitan wa rabbana atina wa lana sabr. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Anda mau langsung bukan apa ini? Amin. Rabbi yaudu bika minal jati syaitan alim ka Rabbi yaudu bika Allah ta'ala wa rahmatika Allahumma salli ala rahmatan wa rahmatan Allahumma afir ilan sabra sabidi wa ala falaksan wa makafir Allah fadri sama alimi wa rijaka أعوذ بالله من جود البلاء والبدر بالشفاء والسلطة والشهادة مع بعضهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى الهدى الصدور وسلم بفاتنا Insyaallah besok libur. Kita lanjut insyaallah Sabtu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an al-lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma ghafirna minhum nasina ya Rabbi